Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana kita bahas di bagian sebelumnya mengenai ragam bentuk daripada hukum Islam, yaitu ada fatwa, ada qanun, dan qadha. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas mengenai apa itu qanun dan qadha, serta kemudian nanti kita akan sedikit juga menyampaikan beberapa perbedaan antara ketiga ragam bentuk hukum Islam ini. Nah, bagian yang pertama ini kita akan membahas 10 menit mengenai qanun. Qanun dimaknai sebagai norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Dalam hal ini, qanun yang bermakna hukum itu merujuk pada pengertiannya sebagai norma, sebagai aturan, bukan sebagai nomos, yaitu dalil-dalil alamiah mengenai apa hubungan norma dengan nomos. Kalau dijelaskan lebih rinci tentu akan membutuhkan waktu dan kesempatan yang lebih panjang. Nah, qanun yang merujuk pada nomos ini misalnya ada di dalam kitab Al-Qanun fi Thib karya Ibnu Sina. Selanjutnya, qanun kemudian dapat dimaknai sebagai menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat. Ini berarti muamalah bainan nas, muamalah dalam arti umum, muamalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, qanun ini berkaitan dengan itu, bukan berkaitan dengan urusan ibadah. Selanjutnya, qanun juga dimaknai sebagai ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun juga dimaknai dengan ketentuan hukum berdasarkan fikih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Dalam hal ini kita dapat menyebutnya sebagai, contohnya adalah perda-perda yang ada di Indonesia. Misalnya ada perda syariah di mana, ada perda syariah di mana, begitu. Jadi berlaku untuk wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya, qanun al-ahkam dengan demikian adalah sebuah usaha mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah muamalah bainan nas atau hubungan sosial yang kemudian disusun secara sistematis. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam qanun itu adalah kalimat yang ringkas, yang tegas, dan jelas. Kemudian disusun dalam bentuk bab, dalam bentuk pasal, dan ayat. Tentu saja memiliki nomor yang berurutan. Nah, qanun al-ahkam ini digunakan sebagai undang-undang atau peraturan yang kemudian disahkan oleh pemerintah, sehingga para penegak hukum wajib menerapkannya di tengah masyarakat. Nah, qanun ini kemudian karena kemudian berbentuk undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah, maka dia mengikat, maka dia mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Nah, selanjutnya menurut Subhi Mahmasani, qanun ini mempunyai 3 pengertian. Pengertian yang pertama merujuk pada pengertian secara umum. Qanun secara umum yaitu kumpulan aturan hukum atau kodeks ya, seperti qanun pidana Utsmani dan kumpulan-kumpulan hukum yang lain. Yang kedua, qanun dimaknai sebagai syariat atau hukum itu sendiri. Dan yang ketiga, qanun dimaknai secara khusus, yaitu kaidah-kaidah atau aturan hukum muamalah secara umum.
tadi saya sampaikan, muamalah secara umum bukan muamalah secara khusus. Muamalah secara khusus berkaitan dengan ekonomi atau perbankan syariah. Dan tentu saja konun itu kemudian mempunyai kekuatan hukum karena ia berbentuk undang-undang. Konun dalam konteks saat ini dapat dijumpai misalnya dalam bentuk formalisasi hukum syariat atau hukum Islam, aturan syara yang dibukukan, yang dikodifikasi oleh pemerintah, yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Jadi konun ini ya, kalau mau ngomong formalisasi syariat Islam ya boleh, tetapi juga dimaknai secara luas bahwa undang-undang itu tidak kemudian dimaknai hanya sebagai formalisasi saja, tetapi juga bagaimana undang-undang itu atau berisi nilai-nilai daripada hukum Islam. Kelahiran konun dalam era modern ini sebagai bentuk konsekuensi dari sistem hukum yang berkembang, dan tentu saja kalau dirunut secara sejarahnya, kelahiran konun ini merupakan imbas atau sebagai imbas pengaruh daripada sistem hukum yang ada di Eropa. Selanjutnya ada kelompok yang menerima konun, ada kelompok yang menolak konun. Artinya penyamarataan undang-undang kemudian ditetapkan, dijadikan pegangan oleh para hakim, ini menuai pro dan kontra. Yang pertama yang menerima konun ada Imam Abu Hanifah, ada ulama kekinian Mustafa Az-Zarqah, ada Muhammad Abu Zahro, ada Yusuf Al-Qardawi, ada Syekh Wahab Al-Zuhaili, dan yang lain. Mereka berargumen dengan beberapa dalil. Yang pertama merujuk pada surah An-Nisa ayat 59, yang di sana menyatakan bahwa jika pemerintah, pemegang kekuasaan tidak menyuruh untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat, hukum-hukum syariat, maka rakyat yang ada di bawah kekuasaannya wajib untuk taat pada ulil amri tersebut. Selanjutnya yang kedua, argumentasinya adalah bahwa Khalifah Utsman bin Affan pernah memerintahkan waktu itu ya, memerintahkan rakyat untuk membakar mushaf-mushaf yang lain selain mushaf Utsmani, mushaf resmi yang kemudian dikodifikasikan dan disebar yang ada sampai saat ini. Itu merupakan kebijakan daripada Utsman bin Affan, pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga, bahwa diakui tidak semua hakim itu menguasai ilmu tentang ijtihad. Syarat-syarat mujtahid tidak terpenuhi, tidak dimiliki oleh para hakim, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan ijtihad. Nah, selain itu mereka, para hakim juga tidak dapat menetapkan mana pendapat yang paling valid di antara banyak pendapat di berbagai mazhab. Karena diperlukan adanya unifikasi hukum, kesatuan hukum yang kemudian dapat dijadikan pegangan oleh para hakim. Itu dalil serta beberapa tokoh yang menerima konun. Sementara yang kedua, dari kelompok penolak konun, mereka berargumen dengan yang pertama surat Shad ayat 26, yang di sana menyatakan bahwa kebenaran, ini kemudian ditafsirkan oleh para tokoh tersebut, bahwa kebenaran itu tidak terbatas pada mazhab tertentu, bahkan besar kemungkinan kebenaran itu terdapat di luar mazhab yang diikuti oleh seorang hakim. Karenanya hakim
diperintahkan untuk senantiasa melakukan ijtihad. Kemudian yang kedua merujuk pada surah Al-Maidah ayat 42. Dimaknai bahwa bagi hakim, bagi qadhi, terkait dengan keputusan yang adil adalah keputusan yang sesuai dengan keyakinan para hakim setelah mereka meneliti dalil-dalil syara, bukan undang-undang yang diwajibkan untuk dia ikuti. Artinya hakim ini dituntut untuk memutuskan hukum dengan seadil-adilnya, tentu dengan pertimbangan serta melakukan ijtihad terlebih dahulu, bukan mengikuti undang-undang yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mereka wajib untuk mengikuti. Argumen yang ketiga tentang hadis tentang ancaman para hakim yang memutuskan perkara bukan berdasarkan kebenaran yang ia yakini. Dalam sebuah hadis itu kan dikatakan ada 3 golongan hakim, 1 masuk surga, 2 masuk neraka, begitu. Artinya ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara tanpa dilandasi oleh ilmu yang dia miliki, kebenaran yang ia yakini, maka tentu dia tergolong hakim yang tidak selamat, tidak masuk surga. Dan yang keempat adalah mereka berargumen bahwa hukum fikih positif yang ditetapkan oleh pengadilan atau diterapkan oleh pengadilan di berbagai negara itu justru saling mengandung perbedaan dan bahkan kekeliruan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Dan yang kelima, bahwa keharusan untuk mengadakan konun, ada kodifikasi, unifikasi hukum tertentu, justru akan membuat masyarakat tidak leluasa dalam menetapkan perbuatan hukum yang berada dalam wilayah peraturan fikih tertentu. Dan yang terakhir, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mereka berargumen bahwa adanya konun ini akan menghilangkan kesempatan ijtihad dilakukan oleh para ulama atau para hakim. Dan siapa saja yang menolak konun ini, yaitu ada mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, ada Imam Abu Yusuf, ada Muhammad bin Al-Hasan, ada Ibnu Qudamah, ada Ibnu Taimiyah, dan beberapa ulama kontemporer yang ada di Arab Saudi. Itu ada penolakan dan ada yang menerima konun sebagai sebuah aturan yang berlaku bagi suatu daerah, suatu negara tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai qadha. Apa itu qadha? Definisi secara bahasa, qadha adalah menghukum, memisah, dan memutuskan. Sementara secara istilah, qadha adalah menghukumi suatu kasus yang ada di antara beberapa orang yang bersengketa. Artinya ada pihak-pihak yang bersengketa dihukumi dengan apa? Tentu dengan undang-undang Islam atau undang-undang yang berlaku dengan cara-cara tertentu. Karenanya di dalam qadha ini mensyaratkan ada penggugat dan tentu saja ada yang tergugat. Nah, penggugat dan tergugat ini adalah bagian daripada orang yang bersengketa. Dan yang selanjutnya, qadha ini melibatkan hakim atau al-qadhi sebagai pemutus sengketa, pemutus perkara. Dan qadha ini, putusan pengadilan ini tentu mengikat bagi penggugat dan tergugat. Itu sekilas. Nah, bagian selanjutnya, bagian terakhir ini mengenai beberapa perbedaan antara fatwa, qanun, dan qadha. Yang pertama, fatwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah merupakan jawaban hukum yang diberikan oleh mufti dari atau atas permintaan fatwa oleh mustafti. Karenanya di sana di fatwa itu melibatkan mustafti dan mufti. Kemudian tentu sebagaimana penjelasan sebelumnya, fatwa ini tidak mengikat. Kalaupun
dianggap mengikat, dia mengikat bagi mustafti atau orang yang meminta fatwa. Selanjutnya konun. Konun merupakan putusan penguasa atau pemerintah. Dan siapa yang menetapkan konun ini? Konun itu kemudian digodok, dimatangkan oleh ahlul hal wal aqd, yaitu perwakilan dari golongan-golongan dari orang-orang dari masyarakat. Kemudian karena konun ini merupakan putusan penguasa, maka dia mengikat bagi seluruh warga negara. Dan yang terakhir adalah qadha. Qadha adalah putusan pengadilan, ditetapkan dalam skema peradilan, ada hakim dan ada beberapa pihak yang bersengketa. Nah, tentu berbeda dengan fatwa yang ditetapkan oleh mufti, konun yang ditetapkan oleh ahlul hal wal aqd, maka qadha ini ditetapkan oleh hakim. Dan putusan pengadilan ini tentu mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Ya, demikian sekilas mengenai fatwa, konun, dan qadha, perbedaan dan persamaannya. Persamaannya adalah ketiganya ditempuh melalui proses yang kita sebut dengan ijtihad. Demikian, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran, sedikit memberikan wacana mengenai beberapa bentuk daripada hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.